Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan siswa SMK Negeri 7 Palembang belajar membuat berita bersama Palembang Express melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini sebagai upaya membangun literasi untuk mencegah hoaks. Ratusan siswa SMK Negeri 7 Palembang belajar membuat berita bersama palpres.com dengan tema No Hoax, No Kopas. Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini langsung dibuka Kepala SMK Negeri 7 Palembang, Bambang Riyadi SPD MPDI. Ratusan siswa ini terlihat begitu antusias mengikuti materi yang disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi palpres.com, Trisno Rusli, dan Redaktur Foto Al-Hadi Farid. Ratusan siswa ini terlihat begitu antusias mengikuti materi yang disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi palpres.com, Trisno Rusli, dan Redaktur Foto Al-Hadi Farid. Bahkan terlihat untuk satu akun Zoom diikuti oleh beberapa siswa. Kepala SMK Negeri 7 Palembang, Bambang Riyadi, menyambut baik pelatihan jurnalistik bekerja sama dengan palpres.com. Menurut dia, pelatihan jurnalistik ini bisa memiliki pemahaman dalam berliterasi, baik literasi bahasa, media digital, dan lainnya. Lebih jauh, kata Bambang, pelatihan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua siswa, sehingga bisa bijak dalam menyikapi informasi yang tersebar di media digital. Masih kata dia, siswa yang memiliki kesadaran literasi yang tinggi tidak akan begitu mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Oleh sebab itulah situasi ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Sebab siswa termasuk golongan yang sangat kuat untuk share berita, bahkan untuk membuat status. Untuk itulah pihaknya berharap lewat kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk memiliki kebiasaan untuk membaca terlebih dahulu. Kegiatan ini bagi warga SMK Negeri 7 Palembang merupakan sebuah apresiasi ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada manajemen Palpres yang telah memilih SMK Negeri 7 Palembang sebagai target untuk kegiatan ini, dan saya yakin ini adalah kegiatan sangat bermanfaat bukan saja bagi siswa tapi bagi guru dan karyawan, karena memang literasi digital bagi masyarakat kita masih sangat rendah ya. Kita sering sekali dengan sadar ataupun tidak sadar share berita-berita yang memang belum tentu benar kebenarannya ya. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, kepedulian warga Kedaton Peninjauan Raya Ogan Kemering Ulu terhadap pelestarian benda-benda bernilai sejarah semakin meningkat. Terlihat dari antusias warga menghibahkan benda-benda bersejarah, termasuk makam puyang mereka sebagai cagar budaya kepada pihak Museum Negeri Sumatera Selatan. Berikut laporan khususnya. Halo pemirsa Sumsel 24 jam, saat ini saya berada di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Oku. Nah, tepat di depan saya ada makam Puyang Seringgi atau Puyang Uban. Berada di Dusun 1 Kedaton. Untuk lebih lengkapnya kita tanya dengan Pak Kepala BPDD, Pak apa Pak? Arman. Pak Arman, gimana Pak ceritanya nih Pak? Oh ya, terima kasih. Ini alhamdulillah kita berada di Desa Kedaton, makam Puyang Uban. Ya, sebagai kepercayaan kita bahwasanya, keyakinan kita dari sejarah bahwasanya beliau ini adalah pendiri Desa Kedaton. Iya. Terima kasih sudah hadir di makam kita ini. Yang kita inginkan dari atau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti apa nih Pak? Oh ya. Dukungannya. Oh, terima kasih. Kami Desa Kedaton pada umumnya berharap ini ada perhatian juga untuk pengembangan sejarah bahwasanya Kedaton punya puyang yang sangat berjasa pendiri Desa Kedaton. Demikian. Kalau peninggalannya itu kapan Pak? Apa saja peninggalan? Tahun berapa Pak? Oh, kalau masalah tahunnya kita kurang paham Pak. Cuman ini bukti sejarah peninggalan termasuk puyang, kendi atau apa gung ya, apa-apa itu masih ada di tempat kita Pak. Nanti kita ngelihat ke sana, silakan kami undang untuk melihat barang-barang puyang gitu ini. Terima kasih. Kalau dibangun ini pada kapan Pak dibangunnya? Oh, ini bangun dari keluarga dari Palembang, saya lupa dari organisasi apa yang di Pelaju ya. Mereka berapa kali datang sini membantukan dana
untuk membangun merenovasi makam Puyang kita ini. Oke, baik. Sekarang kita akan bertanya dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aufa Sarizal. Gimana Pak tanggapannya mengenai makam Puyang Seringi ini Pak? Ya, baik, terima kasih untuk para pemirsa Palembang Express 24 jam. Ya. Hari ini betul kita semua sedang berada di satu desa Kedaton. Dan ini ternyata di desa Kedaton ada satu makam yang memiliki nilai sejarah, nilai religi yang sangat tinggi dan perlu kita lestarikan, yaitu makam Puyang Seringi atau Puyang Uban. Dan saya sendiri sebagai putra daerah di Kedaton tentunya punya kewajiban untuk melestarikan ataupun mengenang jasa-jasa beliau di masa hidupnya, karena disinyalir bahwa beliau adalah pendiri desa Kedaton ini. Dan alhamdulillah ini tidak begitu jauh karena posisinya di tengah kampung. Jadi kita masyarakat budaya, masyarakat sejarah perlu memberikan perhatian kepada makam ini dan juga sejarah-sejarahnya, apalagi tadi dikatakan banyak benda-benda peninggalan beliau, dan kita akan lakukan peninjauan untuk melihatkan bukti nyata bahwa peran Puyang Seringi ini sangat besar terhadap pengembangan desa Kedaton ini. Terima kasih untuk kunjungannya dan terima kasih buat semua saudara-saudara dan juga keturunan dari Puyang Seringi untuk sama-sama kita mengangkat nilai sejarah yang diturunkan atau ditinggalkan oleh Puyang kita, Puyang Seringi atau Puyang Uban. Demikian, terima kasih. Oke, baik pemirsa, itulah himbauan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Aufa Sarizal untuk mengajak masyarakat yang ingin menghibahkan benda bersejarah bisa langsung datang ke museum melalui Bapak Chandra Amprayadi. Oke, saya Sri Depi melaporkan langsung dari makam Puyang Seringi atau Puyang Uban di Desa Kedaton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badan Pembinaan Administrasi Veteran Cadangan Kodam 2 Sriwijaya menyantuni ratusan manusia gerobak. Kegiatan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Ratusan manusia gerobak satu persatu mendatangi markas Badan Pembinaan Administrasi Veteran Cadangan Kodam 2 Sriwijaya pagi tadi. Di sana, manusia gerobak ini mendapatkan santunan berupa bantuan sembako, uang tunai, dan pakaian layak pakai. Kepala Babinmin Pet Cadam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Sevrianizar mengatakan, santunan ini merupakan penjabaran perintah harian Kasat yakni TNI AD hadir di tengah kesulitan masyarakat dan menjadi solusi. Kegiatan ini juga sebagai upaya memberikan motivasi dan penyemangat manusia gerobak. Selain itu, bantuan ini menjadi bentuk syukur kepada prajurit Kodam 2 Sriwijaya yang mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Acara kita hari ini temanya adalah menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Babinmin Pet Cadam 2 Sriwijaya berbagi. Jadi latar belakang daripada kegiatan acara kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, memang dalam waktu dekat kita akan menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ini bisa menjadi motivasi maupun penyemangat daripada kaum muslimin, khususnya kaum duafa ataupun manusia gerobak dalam menyambut pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Oknum Kepala Bidang di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bernama Firman ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Tersangka yang merupakan PNS aktif ini tersandung kasus dugaan korupsi dana kelompok tani. Dalam pers rilis yang digelar Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan, Kusri SHMH, didampingi Kasipitsus Wawan K. Simanjuntak SH, diketahui bahwa status tersangka Firman sudah ditetapkan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Oku Selatan sejak 16 Maret lalu. Menurut Kepala Kejari Oku Selatan, Kusri SHMH, total kerugian negara dari hasil audit tim ahli sebesar 200 juta rupiah dengan total anggaran mencapai 1,9 rupiah. Di 6 titik lokasi berbeda dalam pembangunan vertical dryer atau rumah mesin pengering jagung dan padi. Dikatakannya anggaran bantuan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 yang diduga korupsi tersangka masuk ke Dinas Pertanian melalui sistem swakelola ke-6 kelompok tani di 6 kecamatan. Setelah dananya cair ke rekening semua kelompok tani, menurut Kusri, ternyata malah dikelola tersangka sendiri. Tersangka juga melibatkan salah satu pihak ketiga dalam mengelola sendiri bantuan bagi kelompok tani tersebut.
perkara penyimpangan bantuan dana pembangunan rumah mesin pengering jagung atau padi atau dryer di 6 kelompok tani di wilayah Kabupaten Ogan Komering Selatan. Bahwa kasus itu kami lakukan penyidikan sekitar bulan September itu. Pada tanggal 16 Maret 2002 kami menetapkan tersangka itu karena melihat banyak kegiatan yang kami lakukan banyak sekali, sibuk sekali, sehingga saya baru bisa memberikan privilege kepada teman-teman wartawan pada saat ini. Reporter dan juru kamera Andrian Syah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.